intan surullah yansurkum, tolong agama Allah, tolong Allah supaya dia menolongmu, bermakna taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dan juga anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah, masuk surga bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu, sehatnya? Jelas suara Ustaz? Jelas. Bapak-bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Mana kursi-kursi yang biasa dicatat ini? Ada catatannya tak? Ada yang mau dicatat? Ada. Turun kita malam hari ini membela agama Allah. Catat dulu. Membela agama Allah. Sudah? Oh, kamu boleh catat? Oh, ini. Mau membela silakan, menolong pun juga silakan, ya. Itu judulnya, membela agama Allah atau menolong agama Allah. Pertanyaan, ibu-ibu perlukah ditolong agama Allah? Ibu, jelas suara Ustaz? Perlukah ditolong agama Allah? Perlu. Butuh Allah tolongan kita. Kan? Ya. Rasa-rasanya tak butuh dia sama tolongan kita. Allah itu tidak butuh dia makan, tak perlu dia rumah, tak perlu dia mobil. Apa yang ditolong? Pertanyaan Ustaz, perlukah ditolong Allah? Itu ya, tidak pendapat pertanyaan. Maka kalimat intan surullah yansurkum itu, intan surullah, kau tolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Itu kan arti harfiahnya itu Bapak Ibu. Artinya bukanlah Allah itu yang minta harus kita tolong, tapi sebenarnya makna menolong agama Allah, taatlah terhadap perintah-perintah Allah. Di suatu saat kau butuh pertolongannya, maka lebih cepat kau ditolong oleh Allah. Kira-kira jelas Bapak Ibu? Menolong agama Allah itu dengan mentaati perintah Allah, itu artinya itu. Jadi bukan berarti kalau tak dibela agama Allah ini hilanglah agama ini. Tidak. Orang yang punya dunia ini dunia, mana butuh dia tolongan kita. Jadi ibu, maksud menolong agama Allah, mari sama-sama kita taat patuh terhadap aturan-aturan Allah. Tengok sini kecil, rumusnya. Tengok sini. Yakin gak Bapak Ibu dan sepakat gak Bapak Ibu bahwa rumus kedekatan itu adalah kemudahan? Sepakat gak Bapak Ibu? Dan ya, rumus kedekatan sama dengan kemudahan. Yakin gak Bapak Ibu? Masih menampakkan? Saya contohkan begini saja. Saya dengan imam masjid Al-Mubarakah berkawan dekat, akrab. Maka karena kami sudah lama kenal, kemudian kami akrab,
Dia juga tahu sifat saya tahu juga sifat beliau. Ada masanya saya susah, butuh saya duit. Kira-kira kalau saya pinjam ke beliau, bisa tak beliau tolong saya? Atau beliau nanti tidak percaya mengasih duit sama saya? Mudah tak saya minta tolong Bapak Ibu? Mudah. Kalau kita dekat dengan seseorang, biasanya minta tolongnya lebih mudah. Lain halnya dengan ada orang yang belum pernah kenal sama ibu, dekat pun tidak, tiba-tiba diketoknya pintu rumah ibu. Begitu dia ucap assalamualaikum, ibu persilahkan masuk. Begitu duduk nangis dia. Kenapa ibu menangis? Aku dapat hari tak makan, kasihlah aku duit dulu, nanti ku ganti, kata dia. Ibu orang mana? Tak usah ibu tahu aku orang mana, yang bertipan pula dulu ya. Nanti ku balikkan duit ibu. Kira-kira ibu kasih atau tidak? Normalnya tidak akan kita kasih karena pertama kita tak kenal dengan orang itu dan tidak ada kedekatan kita dengan dia. Jangan-jangan orang ini penipu dan kemudian setelah dia dapat duit dan akan ada cerita mau dia balikkan. Pasti kita berpikir demikian Bapak Ibu. Coba nih bandingkan filosofi yang Ustaz sampaikan dengan Allah. Kalau orangnya Bapak Ibu taat sama Allah, rajin sholat, dia bangun kedekatan dengan Allah, maka suatu saat dia mohon pertolongan Allah, dia sudah memang dekat dia dengan Allah, maka lebih cepat dalam pertolongan Allah. Ada orang yang sholat hanya 2 kali setahun, puasa Ramadan pun bolong-bolong, tarawih tak pernah, baca Quran tak pernah. Begitu dia susah, kemudian dia minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong aku, anakku sedang kuliah, aku sedang susah. Kira-kira ditolong Allah tak Bapak Ibu? Tetap ditolong Allah, tapi biasanya lebih cepat ditolong Allah yang tadinya memang membangun hubungan dekat dibanding dengan orang yang jauh hubungan dengan Allah. Kasih contohnya supaya paham menolong agama Allah ini. Apa yang ingat Bapak Ibu satu mukjizat Nabi Musa? Membelah laut. Jauh kali akan. Apa yang paling sering Bapak Ibu dengar mukjizat Nabi Musa dibanding nabi-nabi dan rasul yang lain? Dalam Quran yang paling urgen masuk di sifat 20 kalimat mutakallimun bahwa mukjizat Nabi Musa Bapak Ibu, wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata-kata Nabi Musa dengan Allah taklima, dengan sempurna perkataan. Mukjizat Nabi Musa tak ada di nabi dan rasul yang lain sedekat Nabi Musa dengan Allah dibanding dengan makhluk yang lain. Artinya Nabi Musa punya mukjizat, langsung dia bisa berkata-kata dengan Allah, bisa dia paham, Allah pun paham ucapan Nabi Musa itu. Ini hebatnya Nabi Musa. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Suatu ketika Bapak Ibu datang Nabi Musa, karena bisa komunikasi langsung, enak saja dia ngobrol dengan Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, dari sekian banyak ibadah, amal-amal soleh yang aku lakukan, apakah solatku ini yang membuat engkau ridho kepadaku? Dijawab Allah, solat yang kau lakukan wahai Musa, itu untuk dirimu supaya terhindar kau dari sifat keji dan munkar. Apakah puasaku ya Allah, kata Nabi Musa? Puasamu juga wahai Musa, untukmu juga. Karena dengan berpuasa bisalah engkau mengekang hawa nafsumu. Menyerah Nabi Musa. Lalu apa ya Allah yang membuat kau ridho dari sekian amal-amal soleh yang aku lakukan? Catat baik-baik Bapak Ibu dan amalkan di bulan Ramadan ini untuk mencapai ridho Allah, mempercepat pertolongan Allah. Maka kata Allah, wahai Musa,
dari sekian banyak amal-amal soleh yang kau lakukan, maka suatu saat pernah engkau membantu orang lain, pernah engkau berinfak, bersedekah, bantu kesusahan orang, aku Musa sedang berada di samping orang itu, dan itulah amal yang membuat aku ridho kepada hamba-Ku. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak pun sholat orang simpang siapu ini tidaknya berhenti Allah menjadi Tuhan. Betul tak Bapak Ibu? Dan ada tarawih malam ini, tak ada yang sholat lagi ke masjid 2 rakaat untuk setahun. Tidak berhenti Allah menjadi Tuhan. Berarti kitanya yang butuh sama Allah, maka bangunlah kedekatan dengan Allah. Di saat kau butuh sangat mendesak, maka pertolongannya akan cepat datang, karena hukum kedekatan adalah kemudahan. Sejauh ini paham Bapak Ibu? Sini lagi ya. Jadi Bapak Ibu, kalaulah memang kita membantu orang yang membuat Allah ridho menengok kita, sempat-sempatkanlah di Ramadan ini, usahakan amalkan hadis Nabi, man fattara shaiman, siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa hari itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Mumpung masih ada 21 hari lagi kurang lebih, pikirkan Bapak Ibu, paling tidak pernah Bapak Ibu mengasih orang yang puasa untuk bukaan puasanya. Apakah hanya sekardus aqua SMS, belilah sebelum Ramadan berakhir. Apa sebab? Seabdul infak, seabdul sedekah itu adanya di bulan Ramadan. Amal-amal yang sunnah di Ramadan dibalas Allah dengan yang wajib. Amal yang wajib di Ramadan tak terhingga balasannya dibuat oleh Allah. Maka orang cerdas itu mulai besok yang belum mengamalkan, ini termasuk masjid pinggir jalan di Bapak Ibu. Banyak orang-orang lalu lalang musafir, bisa saja pas dia lewat, kemudian bunyi sirene, dia belokkan Honda mobilnya, singgah di Mubarokah. Mana orang cerdas itu? Ketika dia melihat ada di pojok aqua gelas, maka kemudian dia berbuka puasa dengan air yang Bapak Ibu beli, maka hari itu Bapak puasanya terhitung tetap 1, tapi kasih bukaan ke orang 2, maka puasa Bapak Ibu dapat pahala 3. Begitulah orang cerdas itu. Maka usahakan jangan sampai Bapak Ibu di Ramadan ini tidak pernah kasih orang bukaan puasa sesuai kemampuan masing-masing. Aqua sekarang 20.000 nya sekardus. Berapa isinya? Mau 24 mungkin Bapak Ibu atau lebih. Bayangkan, diminum anak yang tadarus baca Quran, diminum orang yang musafir, diminum orang yang lelah seharian puasa, panen pahala orang ini, dan inilah amal yang mengundang ridho Allah. Begitu Bapak Ibu dibuat ya. Nanti ada pantangannya ini. Tahu Bapak Ibu pantangannya? Ini tadi sore kan mendadak hujan di Bapak Ibu. Orang Ujung Batu ini paling bebok yang tak pernah jualan, pun kan ikut jualan semua ini. Ya betul Bapak Ibu ya. Supaya nampak pantangannya nanti, baiknya amal ini tapi bisa cacat. Gimana maksud Pak Ustadz ini? Setengah 6 tadi atau jam 6 kurang 1/4 tadi mendadak hujan datang. Saya saja dari Pematang Tebing tadi jam 6 lewat menengok sekeliling pinggir jalan masih banyak bukaan orang tak laku, termasuk minuman. Ini bisa saja ini diartikan Bapak Ibu niat baik muncul, tapi bisa cacat. Gimana caranya Pak Ustaz? Ada orang berniat baik karena jualannya tak laku, maka daripada pasti mending kau antar ke masjid kata dia. Itu Bapak Ibu tak ada pahalanya. Pulang tarawih ini nanti nampak Bapak Ibu hasil jualan tadi tak laku. Apakah dia es cendol, apakah es buah, ataukah risol, maka ibu panggil anak ibu. Nah kemari dulu, ya.
Di mubarokah nanti kalian terdaruskan, ya, daripada nanti ini busuk ataupun basi, kau bawa saja ke masjid, kasih sama kawan-kawanmu, ya. Daripada basi rusak, maka kasih ke orang. Itulah cara beramal yang cacat Bapak Ibu, karena menyalahi dengan kaidah. Mestinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Asal yang berinfak itu masih kau butuh, maka sekali-kali kau tes dulu imanmu, infakkan apa yang paling kau cintai, kata Allah. Jadi kalau sisa-sisa lagi, kau tidak suka lagi, baru kau kasih ke orang, maka ini bernilai cacat di hadapan Allah. Berpahala juga Ustaz, tetapnya berpahala, cuma udah cacat amal kita dua begini. Aku Bapak Ibu sering korban di setiap Ramadan. Asal habis tarawih, ada saja orang nelpon sama saya. Tak boleh saya sebut orangnya, nanti berhenti pula dia berbuat baik. Tahun semalam pun gitu juga. Ustaz pun di mana? Di rumah. Ini Pak Ustaz sudah setengah 11. Saya tahu, saya bilang, bisa Ustaz ke rumah sebentar. Apa itu Bang? Saya bilang, ada es buah di hampir 10 bol sudah tidak habis. Bisa Ustaz bawa ke masjid, kata dia. Habis, aman tu bilang. Hidupkan mobil, berangkat jemput, dan sekali 2 kali Bapak Ibu. Tapi mendakwahi orang seperti ini tak mungkin langsung saya bilang berhenti dia melakukan kebaikan besok. Asal sudah bersisa jualannya, maka dikasihnya lah sama orang lain. Ini Bapak Ibu tak boleh. Mestinya pas giliran kita butuh, saat itulah kita kasih kepada orang lain, supaya bermakna dia nanti cepat pertolongan Allah datang. Jadi kesimpulannya, menolong agama Allah, taatlah terhadap perintah-perintah Allah. Kalau sudah taat kepada perintah Allah, berarti kita sedang membangun kedekatan dengan Allah. Di saat kedekatan sudah ada, kapanpun Bapak Ibu minta tolong, pasti pertolongan Allah akan datang. Maka Bapak Ibu termasuk malam ini membangun kedekatan di sama Allah. Banyak orang yang tarawih, awal tarawih sabar. Banyak orang habis tarawih nanti pulang tidur, awal baca Quran lagi. Habis baca Quran awal zikir lagi. Orang nanti bangun jam 4, awal jam 3 udah bangun tahajud lagi. Maka semua ini dalam rangka membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu bermakna secara singkat, intan surullah yansurkum, tolong agama Allah, tolong Allah supaya dia menolongmu, bermakna taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan Pak? Cendol. Iya. Itu Pak. Daripada jadinya kan bersisa cendol nih, mana dia bagus diantar ke masjid Pak Ustaz daripada dibuang. Kalau dibuang mubazir, daripada mendudukan hukumnya, jangan nanti dibahasakan Pak. Daripada ini rusak pasti antar ke masjid, itu yang perlu dirubah. Kalau sudah niat untuk sedekah, untuk infak, berbuat baik, lanjutkan saja, tapi jangan cacat karena ucapan kita. Itu maksudnya. Jadi kalau tadi jualan sudah habis, tidak ada salahnya diantar ke masjid, tapi bahasa tadi dirubah. Antar ke masjid, nanti basi. Allahu Akbar. Macam pembuahan kami di masjid ini Bapak Ibu buat. Itu maksud saya tadi. Kadang-kadang tiap malam melimpah di masjid itu makanan Bapak Ibu. Ini so banyak, bakwan banyak dari mana-mana datang. Kami dari hidayah itu banyak makanan. Tapi begitu nanti dimakan ini segala macam, rasa-rasanya itu dimasak ke siang, ke pagi, rasanya dia pun tidak mau lagi dia makan, kadang-kadang baru dia kasih ke orang. Itu maksudnya apa yang cacat tadi. Jangan dibuang, tetapnya dikasih kepada orang, tapi berbeda nilai pahala dengan yang diniatkan di awal. Aku ini mau jualan es cendol 100 porsi, 50 untuk masjid Mubarokah, 50 aku jual. Berbeda pahalanya dengan zaklah yang 100 porsi, sisanya baru awak berikan ke masjid Mubarokah. Ini tergantung niat saja sebenarnya. Jangan dibuang banyak.
Kalau yang ada dibuang besokan tapi pandang bersama atau punya aman itu penting di bawah kawasan. Itu saja Bapak Ibu ya. Tarawih kita lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika.